Pernyataan Yesus di acara pentabisan Bait Suci. Shalom teman-teman semuanya. Aku berdoa biar berkat Allah melimpah atas hidupmu dimanapun kamu berada. Pada kesempatan ini saya mau membagikan pernyataan Yesus ketika pentabisan Bait Suci dimulai, di mana dia memperkenalkan siapa dirinya kepada orang lain, kepada audiensnya. Jadi bagi setiap yang punya hikmat, punya pengertian, biarlah dia mengenal lebih dalam perkataan Yesus tersebut. Saksikan videonya. 7 pernyataan Yesus saat Hanukkah. Saat hari pentabisan Bait Suci atau Hanukkah, Yohanes, murid Yesus, menuliskan dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi ketika Yesus berada di Serambi Salomo, sebuah pelataran di Bait Suci. Umat Kristen perlu mengetahui latar belakang peristiwa Hanukkah, sehingga bobot pernyataan Yesus yang sungguh dalam itu dapat kita pahami. Hanukkah adalah peringatan kemenangan Yahudi atas persekusi dan penjajahan Seleukia, pecahan kerajaan Yunani. 1. Yesus menyatakan ia Mesias. Orang Yahudi bertanya, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Secara langsung, Yesus mengatakan ia adalah Mesias. Orang Yahudi masih menantikan Mesias, yang dianggap sebagai penyelamat, pembebas kerajaan Israel dari penjajahan. Meski sudah ada pahlawan Hanukkah, Yehuda Makabe dari keluarga Hasmonean, namun kemudian orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Maka saat Yesus tampil sebagai seseorang yang membawa pengaruh, orang Yahudi menuntut konfirmasi. Benarkah Yesus adalah Mesias yang bisa membebaskan orang Yahudi dari kuasa Romawi? 2. Yesus menyatakan ia datang dari Bapa. Mesias artinya orang yang diurapi. Orang Yahudi paham betul Mesias Yahudi hanya datang dari Allah Bapa. Berbeda dengan pahlawan Hanukkah, Yehuda Makabe yang datang dari orang Yahudi sendiri. Karena itu Yesus berkata, "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." 3. Yesus sebagai gembala. Sama seperti Yehuda Makabe yang memiliki pengikut setia, secara tidak langsung Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala yang juga memiliki pengikut. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." 4. Yesus memberi hidup kekal. Sebelum Hanukkah terjadi, orang Yahudi banyak mengalami persekusi dan saat perlawanan banyak yang tewas. Saat hari Hanukkah, Yesus mengingatkan kembali bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Kematian di dalam Yesus tidak akan membuat mereka binasa, melainkan hidup kekal bersama Yesus. 5. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Saat Hanukkah, Bait Suci ditabiskan kembali sebagai tempat ibadah kepada YHWH, Allah Israel. Yesus menegaskan ia dan Bapa sebagai satu kesatuan. Menyembah YHWH sama dengan menyembah Yesus. 6. Yesus dikuduskan dan diutus ke dunia. Arti dikuduskan adalah dipisahkan dari dunia dengan suatu tujuan. Yesus dikuduskan oleh Bapa. Tetapi Yesus justru diutus ke dalam dunia dengan tujuan besar, yakni menjadi juru selamat. Berbeda dengan pahlawan Hanukkah yang datang dari kalangan Farisi, Yesus menegaskan ia datang karena kehendak Allah Bapa. 7. Yesus sebagai anak Allah. Saudara, orang Yahudi mengenal istilah anak Allah yang merujuk pada Raja Israel yang ideal, seperti ditulis dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Bagi orang Yahudi, istilah anak Allah juga merujuk pada keilahian, konsep kesatuan esensial dengan Allah Bapa.
Tak heran orang Yahudi marah karena pengakuan Yesus sangat luar biasa. Aku telah berkata, aku anak Allah. Ikuti informasi terkait sejarah Israel dengan iman Kristen bersama Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.